Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, di gambar ini nampak contoh-contoh perkuatan. Ini adalah perkuatan balok menggunakan AFRP, ya, Aramid Fiber Reinforced Polymer. Kalau warnanya kuning itu aramid, ya, dengan FRP dia. FRP itu ada 3, ya, Glass Fiber Reinforced Polymer, ya, GFRP, terus yang berikutnya adalah AFRP atau Aramid Fiber Reinforced Polymer. Yang ketiga adalah CFRP, Carbon Fiber Reinforced Polymer. Glass itu kalau kita bandingkan FRP, ya, FRP kan ada 3 nih. Nah, ini ada glass, kemudian ada aramid, yang ketiga ada karbon. Nah, dari ketiga tipe FRP ini, ya, yang merupakan salah satu alternatif dari perkuatan, glass ini kekuatannya yang paling rendah, kemudian meningkat sedang, dan yang tertinggi adalah karbon. Kalau glass warnanya putih, ya, aramid warnanya kuning seperti ini, terus kalau karbon warnanya hitam seperti ini, ya, begitu. Nah, secara kekuatan seperti ini grade-nya. Yang paling rendah adalah glass, kemudian meningkat aramid, yang paling kuat adalah karbon, ya. Begitu. Nah, penggunaan FRP ini bisa untuk meningkatkan kapasitas geser. Kalau diaplikasikan seperti ini meningkatkan kapasitas geser. Kalau diaplikasikan seperti ini meningkatkan kapasitas lentur. Kalau diaplikasikan seperti ini juga geser, gitu ya. Nah, kalau dipasang di sini nih lentur. Begitu. Nah, berikutnya. Nah, nih ya, yang sudah saya jelaskan tadi, jika MU ya, jika MU lebih besar dari PMN, maka perlu dilakukan perkuatannya. Yang perlu diperhatikan lagi agar desain perkuatan kalian itu efisien, ya, agar desain perkuatannya itu efisien, berapa sih peningkatan perkuatan yang diperlukan? Nah, itu bisa Anda hitung dari MU-nya dikurangi dengan PMN existing kalau untuk kemampuan tarik atau lentur, ya. MU dikurangi dengan PMN existing, menghasilkan PMN yang diperlukan untuk perkuatan, gitu, ya. Jadi selisihnya adalah PMN untuk perkuatan. Jadi sebesar itulah, ya, kita mendesain perkuatannya. Jadi nggak usah yang over atau mungkin malah justru kurang, nggak, ya. Usahakan sesuai dengan keperluannya sehingga desain kita itu efisien. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sama juga dengan geser, ya. Jadi VU dikurangi PVN existing, selisihnya itulah besarnya perkuatan yang diperlukan. Untuk PN juga sama, PPN perkuatan itu PU dikurangi PPN existing. Halo, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Clear? Ini clear? Iya, Bu.
Oke, saya lanjut. Nah, sekarang jenis-jenis perkuatan ya. Kalau prinsipnya seperti ini, prinsipnya aja, prinsip ya. Misalnya, ini pada lentur, ya, meningkatkan kekuatan lenturnya. Masih ingat ya, struktur beton, kalian diminta misalnya mencari MN-nya berapa sih? Begitu. Nah, kalau itu kan hanya sampai di sini. Sekarang, pada penampang ini akan dilakukan perkuatan, entah perkuatannya itu steel plate bonding, atau perkuatannya itu apa ya, profil, atau perkuatan FRP ya, yang dipasang di bagian bawah. Kenapa di bagian bawah kita masangnya? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa masangnya? Halo? Oke, baik, saya lanjut untuk meningkatkan kekuatan lentur dari beton, dari balok beton, kita bisa memasang komponen struktur perkuatannya di posisi paling bawah. Nah, kita lanjut pertanyaan yang tadi. Kenapa kita menempatkannya di bawah? Bisa nggak sih misalnya kita pasang di atas sini? Nah, mohon dijawab. Ada yang bisa menjawab? Oh, silakan. Ayo. Mungkin karena bagian tariknya ada di bawah. Gimana sih, Bu? Posisi momen ya. Momen ya yang menyebabkan tertarik itu ada di bawah. Dengan kasus balok ya, kasus balok di daerah lapangan. Kalau di daerah tumpuan Anda pasang posisi di bawah ini nggak pas ya. Tumpuan itu tariknya ada di bagian atas. Sehingga untuk memberikan perkuatan untuk balok di daerah tumpuan, taruhlah di atas ya. Kalau di lapangan di bawah. Gitu ya. Jadi tertariknya lihat posisi momennya. Yang tertarik di mana? Karena ini kekuatan lentur, maka tarik yang bekerja, gitu ya. Nah, ingat, di tumpuan atau di lapangan. Nah, misalnya di lapangan, berarti kita menempatkan perkuatannya ada di sini. Kemudian kita analisis
Dengan penambahan T2 ini, seperti apa Mn-nya? Ya, apakah meningkat? Kalau meningkat, berarti kan MU, apakah MU-nya sudah lebih kecil dari PMN? Nah, kalau sudah, berarti ini oke. Tapi kalau ini masih lebih besar, ya, nah ini berarti not okay, ya, gitu. Nah, penambahannya ada di mana? Penambahannya tuh di sini. Ini ASFY. Ya, ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini untuk contoh FRP. Kalau contoh penambahan ada konkret ticketing seperti ini ya, ini prinsipnya juga sama. Berarti ini mungkin bisa diperbesar. Ya, ini diperbesar dimensinya, terus dipasanginlah tulangannya, penambahan tulangan. Jumlahnya berapa tergantung dari momen yang diperlukan untuk perkuatan. Ya, oke, misalnya seperti ini. Nah, penambahan ini itu berapa? Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Saya lanjut ya. Mohon kalau kalian nggak paham, langsung bilang saja. Ya. Oke. Nah, pada prinsipnya, perkuatan struktur, cara ngitungnya, itu prinsipnya hampir sama seperti ini ya. Entah itu concrete jacketing, berarti nambah dimensinya, atau steel plate bonding ya yang dipasang di bawah, atau FRP ya yang dipasang di sini, dia berupa lembaran mungkin bisa, atau berupa strip ya, flat strip tapi dari FRP juga bisa ya, gitu prinsipnya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk meningkatkan gesernya ya. Perhatikan dalam peningkatan geser, kita perhatikan arah pemasangan sheet-nya. Kalau ini adalah FRP. Karena warnanya hitam, dijamin ini pasti karbon ya. Karbon fiber reinforced polymer. Perhatikan cara masangnya. Dia tidak dipasang ke arah sana kalau ingin mendapatkan kekuatan geser. Tapi dipasang bentuk U seperti ini. Ya, bentuk U. Oke. Demikian juga kalau kita gunakan concrete jacketing. Ada penambahan dimensi konkret. Contohnya ini juga. Nah, perhatikan dia nambah sengkang. Nah, sengkang itu kan memberikan kontribusi terhadap geser. Sehingga dengan menambah sengkang, diharapkan kapasitas gesernya meningkat. Oke, ada pertanyaan? Nah, perhatikan juga VN dengan adanya perkuatan itu disumbangkan dari V konkret, oke, V steel,
dari sengkangnya V perkuatan. Nah, V perkuatannya itu apakah pakai ini atau ini? Ya, atau ini sama aja sih. Ya, gitu. Halo, ada pertanyaan? Halo, halo. Belum ada, Bu, sepertinya. Oke, saya lanjut. Ini untuk ini kekuatan geser ya. Aksial tekan. Nah, inilah cara meningkatkan kapasitas tekannya ya. Sekaligus sebenarnya ini sekaligus meningkatkan geser. Selain meningkatkan gaya aksialnya, aksial tekan, juga dengan treatment ini juga bisa meningkatkan kapasitas geser. Jadi sekalian ya. Paham ya ini ya? Cara masangnya perhatikan. Ini dipasang sengkang dan diperbesar dimensi. Kalau ini dibalut ya, sehingga ketika dengan dia dibalut seperti ini ada efek confinement ya, confinement yang menyebabkan inti betonnya ini terjadi stres. Dengan adanya stres itu justru meningkatkan kapasitas aksialnya begitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Halo. Belum kayaknya. Perhatikan perkuatannya ya. Kalau dari persamaan ini adalah akibat beban luar, ini adalah kapasitas aksial komponen existing, ini adalah kapasitas perkuatannya ya, kapasitas aksial dari perkuatannya. Ini sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini kita membandingkan ya. Kita membandingkan perkuatan dengan concrete jacketing dan perkuatan dengan composite strengthening system menggunakan FRP ya. Ini concrete jacketing, ini FRP. Kalau prediksi Anda ini lebih murah mana sih? Concrete jacketing atau FRP? Halo. Lebih murah mana? Coba, ayo. Siapa yang mau merespon? Coba dibayangkan. Lebih murah concrete jacketing, Bu. Kenapa? Bukannya FRP lebih mudah dipasang. Kalau concrete jacketing kan harus. Oh, mudah atau murah, Bu? Saya bilang lebih murah. Dengan mudah kan ada korelasi nggak?
Pak. Lebih ke Gimana? yang strengthening sistem dengan FRP nggak sih, Bu? Gimana? Lebih ke yang dengan FRP FRP lebih apa? lebih murah. Soalnya kan kalau yang concrete ticketing dia harus pekerjaan apa namanya? Tambah beton baru lagi gitu-gitu lagi kan ya, Bu ya? Mm-mm. Besar strukturnya. Jangan kalau yang FRP cuma dibalut doang, ya nggak sih, Bu? Oke. Nah, sekarang gini, saya tanya lagi. Jadi jangan goyah ya. Harga FRP gimana? Kalau harganya tadi kan tergantung dari yang segi kualitas kan ya, Bu ya? Ada gelas, terus yang paling tinggi itu yang karbon lagi Mm-mm. ya. Mungkin tergantung di situnya nggak sih, Bu? Benar, tergantung jenisnya. Makin kapasitasnya makin kecil ya makin murah. Kalau mau cari murah ya pakai glass fiber reinforced gitu. Nah, sekarang gini, apakah yakin tadi kan misalnya ya, kayaknya mungkin di pemikiran salah satu dari kalian mungkin mikir gini, kayaknya lebih murah konkret ticketing deh. Karena FRP itu mahal meskipun pakai glass, tapi per meternya bisa di atas 1 juta per meternya misalnya. Jadi meskipun dia hanya tinggal balut, tapi ternyata mahal banget. Mungkin ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang juga mungkin concrete ticketing itu lebih murah karena kita materialnya murah, materialnya hanya beton, kemudian baja gitu kan, terus nanti dipasang, dicor lagi. Nah, itu pasti lebih murah. Gitu, Bu. Nah, kalau ini kasuistik, kalau seperti itu ya. Namun secara garis besar memang FRP lebih mahal. Tapi ini kan perlu di breakdown. Ya, concrete jacketing itu biaya pembongkarannya berapa. Terus perlu tukang berapa lama untuk chipping. Kemudian setelah itu dipasang, pemasangan tulangan. Terus pasang lagi begesting. Terus dan lain-lain gitu kan. Nah, ini paling nggak perlu 28 hari ya untuk bisa dibebani secara sempurna. Gitu. Nah, bisa jadi dengan kita membreakdown biayanya, bisa jadi ini menjadi lebih murah. Atau kalau tingkat kesulitan untuk pembongkaran ya, tingkat kesulitannya itu tidak susah ya, tidak rumit, bisa jadi concrete jacketing-nya ini yang lebih murah. Ya, jadi ini kasuistik. Oke. Kalau secara material ini lebih murah. Ya, secara material. Nah, ini lebih mahal karena materialnya udah mahal. Namun, ketika kita perhitungkan komponen-komponennya, bisa jadi ini menjadi lebih murah. Atau karena ini lebih mudah, misalnya ya jangkauannya dan lainnya ini lebih mudah, bisa jadi ini menjadi lebih murah gitu. Jadi relatif ya, kalau untuk murah dan tidaknya, tinggal bagaimana Anda menjelaskan begitu. Namun dari sini Anda bisa melihat concrete jacketing ini berarti memperbesar dimensi komponen strukturnya. Kalau dengan FRP, kalian tidak perlu khawatir dengan dimensi. Biasanya kalau berurusan dengan dimensi itu Anda sama aja berhadapan dengan arsitek, gitu kan? Rata-rata arsitek kan nggak mau dimensinya gede, karena mengurangi space, ya kan? Begitu. Apakah itu bermasalah? Kalau tidak, mungkin
ini menjadi pilihan. Begitu. Kemudian pada saat proses pemasangan, nah agar konkret ticketing ini optimal, ya bekerjanya ya tidak gagal gitu. Nah ini diharapkan tidak ada beban yang bekerja, ya bebannya kalau bisa ditiadakan dulu agar tidak ada lendutan. Nah kalau ada beban nanti ada deformasi, Anda tetap lakukan perkuatan. Nah ini kan ngaruh ya. Nah sedangkan kalau pada FRP ini cukup dikurangi saja, gitu ya, bebannya dikurangi saja. Terus tingkat kesulitan yang lain adalah pada konkret ticketing ini perlu area yang luas ya untuk pengerjaannya. Sedangkan kalau untuk FRP ini di area sempit pun bisa karena tidak perlu ada pembongkaran, terus materialnya juga enggak yang susah. Dia kan ada yang bentuk lembaran kayak kain gitu. Ya, jadi enggak terlalu memakan tempat. Oke. Berikutnya. Waktu pengerjaannya bagaimana? Jelas yang konkret ticketing lebih lama. Karena dia lebih rumit kan dalam pemasangan, prepare-nya, dan seterusnya. Kemudian waktu untuk bisa dibebani. Konkret ticketing lebih lama waktunya. Sedangkan kalau FRP lebih cepat. Kemudian ikatan dengan beton lama dan baru. Nah, ikatannya ini karena ada ikatan, ada beton lama dan baru, maka dia kurang sempurna. Meskipun ada kita pasang bahan kimia untuk perekatnya ya, perekat beton lama dan baru. Nah kalau ini cenderung sempurna karena kekuatannya ya dia lumayan, kemudian perekatnya juga dia sangat bagus gitu. Terus perubahan dimensi struktur. Ini mengalami perubahan yang signifikan karena ada pembesaran konkret ticketing kan, ada pembesaran dimensi. Sedangkan kalau untuk FRP ini paling pembesarannya paling tebal, paling banyak itu paling 5 cm atau 10 cm ya. Jadi nggak terlalu signifikan faktor pembesarannya. Oke, ada lagi yang ada pertanyaan? Sorry, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Bu, kalau yang paling sering digunakan di proyek konstruksi itu yang jacketing atau FRP, Bu? Biasanya kita visibility study dulu. Jadi kita biasanya gini ya, owner tuh sebelum dia memutuskan pakai perkuatan apa, misalnya kayak saya konsultannya gitu ya, kita diminta untuk melakukan kayak kajian awal gitu. Perkuatan apa yang memungkinkan dilakukan? Misalnya pakai yang pertama konkret ticketing, kita deskripsikan kesulitannya, kemudahannya, keunggulannya apa, mungkin nggak dilakukan seperti itu. Saya pernah kayak pabrik ya, ada pabrik yang mengalami retak-retak, terus akan dilakukan perkuatan. Nah, sepertinya konkret ticketing ini nggak mungkin, karena kan kalau konkret ticketing ini harus memindahkan beban hidupnya ya, padahal di situ sudah melekat misalnya alat-alat atau bagaimana gitu. Nah ini kan nggak mungkin. Nah yang memungkinkan apa ini? Gitu ya. Jadi yang paling sering dipakai itu relatif ya. Kalau sering konkret ticketing juga sering. Atau mungkin satu lagi nih saya
belum tambahkan. Steel plate. Jadi steel plate atau ini apa namanya IWF plate, IWF, penambahan IWF atau penambahan komponen baja di luar strukturnya misalnya, itu juga bisa dilakukan ya. Jadi bisa concrete jacketing, bisa FRP atau steel plate bonding. Biasanya si owner juga minta-minta. Nah, yang sekarang sedang berjalan nih, yang saya lakukan untuk perkuatan struktur, saya mengajukan FRP, terus concrete jacketing ya. Nah, ternyata yang dipilih adalah steel plate bonding dan penambahan komponen kolom, sehingga balok yang cukup panjang itu di break ya, diberikan support di tengahnya gitu. Nah, berarti ada penambahan komponen kolom. Namun, kalau ada penambahan komponen kolom, perlu diperhatikan. Balok yang disupport itu harus dipastikan kekuatan gesernya bagaimana. Karena ketika menerima supporting kolom, berarti ada beban terpusat di situ. Berarti kita perlu memperhatikan gesernya bagaimana. Jadi nggak hanya menambah kolom saja, tapi balok tersebut gesernya seperti apa di titik tersebut. Itu juga harus kita analisis begitu ya. Oke. Jadi untuk pemilihan ini nggak serta-merta terserah kita, tapi juga mengikuti kebutuhan di lapangan. Ya, kenapa pakai steel plate bonding? Karena steel plate bonding ini yang memungkinkan untuk dipasang. Ya, jadi yang terekspos itu sudut-sudutnya misalnya. Sehingga kan lebih mudah memasang steel plate sudut-sudut, kemudian kita tinggal kasih horizontal daripada kita membalut ya, misalnya pakai FRP, ini kan berarti permukaannya semua harus dibalut. Kalau kiri kanan depan belakang ada dinding, memungkinkan nggak ini? Nggak mungkin. Yang memungkinkan adalah ini dan steel plate misalnya. Seperti itu ya. Oke, jadi jangan kacamata kuda. Yang saya terima itu steel plate bonding. Ya udah steel plate bonding. Jangan yang lain misalnya, nggak bisa. Karena ada beberapa kemungkinan perkuatan struktur begitu ya. Oke? Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat tahapan. Ya, tahapan perkuatan pada komponen struktur. Nah, pertanyaannya gini. Kalau kita memperkuat, ini belum masuk ke poin-poin ya. Kalau kita ingin memperkuat komponen struktur, apakah kita harus melakukan analisis struktur secara keseluruhan? Nah, itu pertanyaannya. Apa jawabannya? Oh, apa jawabannya? Iya Bu. Ya, jawabannya? Iya ya, Sakti ya. Iya Bu. Bisa menjelaskan kenapa harus dianalisis struktur secara keseluruhan? Soalnya untuk menentukan kedepannya itu mau dilakukan cara apa Bu untuk perkuatan strukturnya.
belum pas. Kenapa kita harus kan kalau misalnya kita analisis parsial pun harus dilakukan kekuatan struktur kan? Analisis pertanyaannya adalah kenapa kalau Anda jawab iya, benar ya. Jadi meskipun kita melakukan perkuatan strukturnya itu di komponen, tapi analisis strukturnya tetap harus secara keseluruhan dianalisis. Begitu ya. Kenapa? Nah, apakah komponen struktur yang kita perkuat ini akan berdiri sendiri, tidak terkoneksi dengan komponen struktur yang lain? Tidak kan? Dia pasti terkoneksi. Dia terkoneksi menjadi satu kesatuan struktur, ya kan? Nah, sehingga dalam analisis struktur nggak bisa hanya parsial. Kalau parsial saja, misalnya ya, seperti apa? Padahal struktur ini kan satu kesatuan, meskipun yang akan kita treatment adalah bagiannya. Apalagi misalnya komponennya itu kolom. Kalau komponennya plat lantai masih memungkinkan Anda analisis secara parsial. Tapi kalau komponen strukturnya ini kolom, ya, ini kan kolom menopang komponen struktur yang lain. Jadi saling ada connectivity kan, ada keterkaitan, ada sambungan-sambungan. Kolom ini terkoneksi dengan kolom yang sebelumnya, terkoneksi dengan balok, dan lain-lain. Sehingga analisis strukturnya harus menjadi satu kesatuan. Itu ya, sehingga bisa diketahui kinerja atau perilaku struktur secara keseluruhannya itu seperti apa, begitu ya. Oke, ya begitu ya. Jadi meskipun kan yang di analisis hanya sebelah sini aja, kenapa harus didesain keseluruhan? Kenapa harus dianalisis keseluruhan gitu? Nah, haruslah, karena meskipun secara parsial dia akan diperkuat, tapi kan dia nggak berdiri sendiri. Nggak berdiri sendiri sebagai komponen struktur yang sendirian. Dia terkoneksi dengan komponen struktur yang lain yang bekerja sama membentuk atau bersinergi menjadi kinerja strukturnya itu menjadi satu kesatuan, begitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Halo? Sekarang kita lihat tahapannya ya. Tahapan yang perlu dilakukan dalam proses perkuatan komponen struktur. Mengamati secara visual terhadap komponen yang retak atau mungkin melendut ya. Selanjutnya dituangkan dalam pola gambar retak dan letak keretakan pada seluruh bangunan. Terus investigasi struktur existing dengan pengujian non-destruktif atau destruktif yang meliputi pengujian untuk mendapatkan mutu beton dengan core drill dan hammer test atau UVV ya. Kemudian pengujian untuk mendapatkan tata tulangan yang terpasang menggunakan rebar scanner dan Brinell test. Terus kalau diperlukan ada pengujian vibrasi, terus pengujian untuk mendapatkan kedalaman retak dengan UPV. Oke, terus kayaknya ini saya belum ini deh.
Analisis kekuatan komponen struktur berdasarkan data hasil pengujian. Oke. Nah, ini yang belum. Ini saya tambahkan aja sekalian. Ya. Stop ya. Nah, kalau untuk analisis komponen struktur bisa parsial, ya. Tapi yang perlu dilakukan berikutnya sebelum berdasarkan dibandingkan dengan ini kita masukkan satu lagi. Ini analisis struktur existing untuk mendapat kayak nih. Terus ini bandingkan ya. Kan membandingkan gaya dalam struktur existing terhadap kapasitas udah. PU lebih kecil
Ya, gitu. Materinya ini nanti saya kirim di e-learning. Oke. Oke, ada pertanyaan? Itu ya prinsipnya ya. Jadi meskipun Anda menganalisis komponen strukturnya, tapi kita perlu melakukan analisis struktur secara keseluruhan. Ya, begitu. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Rifki? Agnes? Sih belum kayaknya, Bu. Oke. Sudah dapat clue-nya untuk perkuatan struktur? Nah, yang perlu kalian pahami untuk belajar, ya, kalau belajar itu sebenarnya clue-nya, kata kuncinya, apa sih yang harus Anda pegang, ya, apa yang harus Anda pelajari sebagai kata kunci dari topik yang Anda pelajari itu, misalnya untuk perkuatan struktur, kata kuncinya apa sih? Kalau yang Anda sudah ini tadi udah Anda dapat ya dari penjelasan hari ini, apa kata kuncinya? Perkuatan. Halo? Kata kuncinya apa? Gaya dalam yang harus diperhatikan nih, Bu, ya. Gaya dalam dibandingkan terhadap Existing-nya tadi, terus metode nanti yang akan digunakan, sama bagian mana yang harus diperkuat. Oke. Kata kuncinya adalah gaya dalam itu kan berarti beban rencana yang bekerja dibandingkan terhadap kekuatan komponen struktur existing. Itu ya yang pertama ya. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih besar berarti harus ada perkuatan. Kemudian perhatikan gaya dalam apa yang lebih besar atau yang melebihi dari kapasitas existing. Ini berpengaruh terhadap kekuatan struktur yang dipilih dan cara pemasangannya, orientasinya seperti apa. Kalau lentur ya jangan dipasang melilit sebagai geser gitu ya. Itu juga perlu tahu ya. Kalau lentur berarti masangnya lurus. Kalau aksial berarti masangnya bagaimana? Lurus cocok enggak? Enggak cocok. Harus dibalut gitu ya. Dililitkan ke seluruh komponennya ya, ke bagian komponennya.
Kemudian kalau geser itu hampir sama dengan aksial, gitu ya. Jangan sampai kurangnya geser, Anda perkuat lenturnya. Itu kan nggak pas. Itu kuncinya ya. Dua itu aja sebenarnya kuncinya. Nanti yang lainnya tinggal Anda kembangkan. Gitu. Jadi daya dalam yang terjadi itu kalau lebih besar daripada kekuatan existingnya berarti perlu perkuatan. Nah, gaya dalam mana yang nggak kuat? Apakah aksial atau momen atau geser? Nah, dari gaya dalam itu jangan sampai pemasangan perkuatannya itu tidak tepat. Ya, geser yang akan diperkuat tapi yang dipasang lentur. Nah, itu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tidak berlama-lama ya untuk Zoom. Nah, materi ini akan Anda gunakan untuk memberikan solusi dari bangunan yang misalnya nanti Anda temui yang akan dilakukan perkuatan. Gitu ya. Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Belum ada, Bu, seperti itu. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kali ini ya dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.